Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku Mengenal Lebih Dekat Kata Tunjuk dalam Bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah bahas ya kata tunjuk untuk benda yang dekat, kemudian juga untuk benda yang jauh. Kemudian kita sudah belajar cara penggunaan kata tunjuk dalam kalimat. Sekarang kita akan bahas bab 4 tentang isim isyarah atau kata tunjuk yang mu'rab. Ya, kata tunjuk itu sebenarnya pada asalnya dia mabni. Ya, sehingga kalau kita belajar ilmu nahwu, ya nanti di antara kelompok isim yang mabni itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Namun, ya isim isyarah untuk benda yang berjumlah dua, baik dekat maupun jauh, itu nanti masuknya kelompok mu'rab. Ya, sehingga akhir katanya itu bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, sekarang kita akan bahas gimana cara penggunaan isim isyarah yang mu'rab saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kita lihat bagaimana bentuk perubahannya. Ya. Berikut ini contoh perubahan isim isyarah yang mu'rab saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kita mulai ya isim isyarah untuk bendanya berjenis muzakkar dan dekat. Nanti kita gunakan hazani ketika dia masuk kelompok marfu'. Ya misalnya dia berposisi sebagai fa'il ya. Kita pilih yang hazaini ketika dia masuk kelompok mansub ya, misalnya berposisi sebagai maf'ul bih, dan kita pilih juga yang hazaini ketika dia masuk kelompok majrur, misalnya berposisi sebagai majrur biharfil jar. Contoh yang marfu' misalnya jaa telah datang hazani ar-rajulani. Ya kalau misalnya kita dapati isim isyarah, setelah isim isyarah itu ada isim yang berawalan alif lam, maka nerjemahinya dari isim yang terletak setelah isim isyarah. Jadi kita nerjemahinya jaa telah datang dua laki-laki ini gitu. Bukan ini dua laki-laki tapi dua laki-laki ini gitu ya. Jaa ini fi'il kan, hazani nah ini isim isyarah posisinya sebagai fa'il, ar-rajulani ini badal dari fa'il. Jadi nanti kalau ada isim berawalan alif lam terletak setelah isim isyarah, maka nama posisinya adalah badal ya. Nah, ini ketika dia marfu'. Nah, sekarang ketika dia mansub, misalnya berposisi sebagai maf'ul bih, ra'aitu, aku telah melihat hazainir rajulaini. Aku telah melihat dua laki-laki ini. Ra'aitu ini fi'il fa'il, hazaini ini maf'ul bih. Ar-rajulaini badal dari maf'ul bih. Kemudian ketika dia majrur, misalnya salam tu ala, ya aku telah memberi salam ala atas atau kepada hazainir rajulaini, dua laki-laki ini. Ya, salam tu fi'il fa'il, ala huruf jar, hazaini ini isim isyarah menempati posisi isim majrur biharfil jar, ar-rajulaini ini badal dari isim majrur biharfil jar. Ini untuk isim isyarah, bendanya muzakkar dan dekat. Sekarang untuk benda muannas dan dekat. Kita pilih hatani atau hataini. Hatani ketika dia marfu', hataini ketika mansub atau majrur. Misalnya ja'at telah datang hatanil mar'atani, dua wanita ini. Ya, penjelasannya sama seperti di atas persis. Ya, jadi di sini isim isyarah ya, posisinya sama seperti di atas. Ketika marfu fa'il, ketika mansub di sini maf'ul bih, ketika majrur biharfil jar. Kemudian isim setelahnya badal. Jadi nggak usah saya ulang ya, biar videonya nggak kepanjangan. Jadi kita bacakan aja ja'at ya telah datang hatanil mar'atani, dua wanita ini. Kemudian ra'aitu hatainil mar'ataini, ya aku telah melihat dua wanita ini. Salam tu ala hatainil mar'ataini, aku telah memberi salam kepada dua wanita ini. Ya kita bisa lihat tuh perubahannya. Ketika marfu' ya kita pilih yang berakhiran alif nun kan gitu ya. Ketika mansub atau majrur yang berakhiran ya dan nun gitu. Kemudian untuk yang muzakkar jauh ya, misalnya ketika dia marfu kita pilih zanika. Ketika mansub atau majrur kita pilih yang zainika. Ya, zanika atau zainika, pilihannya dua itu. Misalnya jaa zanikar rajulani, telah datang dua laki-laki itu. Jaa kan fi'il, zanika ini fa'il. Ar-rajulani badal dari fa'il. Ini sama seperti yang di atas persis. Ya, cuman di sini untuk yang jauh.
Ra'aitu zainika rajulaini. Aku telah melihat dua laki-laki itu. Ra'aitu fi'il fa'il, zainika maf'ul bih, rajulaini badal dari maf'ul bih. Kemudian salamtu ala zainika rajulaini. Aku telah memberi salam kepada dua laki-laki itu. Salam tu fi'il fa'il ala huruf jar, zainika ini menempati posisi isim majrur bi harfil jar, rajulaini badalnya. Kemudian mu'anas jauh sekarang. Misalnya ja'at tanikal mar'atani. Jadi pilihannya ada tanika atau tainika. Tanika ketika marfu', ya. Adapun tainika ketika mansub atau majrur. Misalnya ja'at tanikal mar'atani. Ya, ini ketika dia berposisi sebagai fa'il marfu' ya. Ra'aitu tainikal mar'ataini. Ini aku telah melihat dua wanita itu. Ini ketika dia mansub. Di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Kemudian ketika majrur, salamtu ala tainikal mar'ataini. Aku telah memberi salam kepada dua wanita itu. Ya, salam tu fi'il fa'il ala huruf jar. Tainika ini majrur bi harfil jar. Al mar'ataini di badalnya. Ya, catatan isim isyarah untuk jumlah dua jarang digunakan dalam tulisan ya. Ini jarang ditemui ini isim isyarah untuk dua. Ya, apalagi untuk yang jauh. Ya, tapi nggak masalah ya. Yang penting kita tahu sekarang. Jadi kalau kita misalnya baca kitab Gundul ketemu ini ya kita tahu cara bacanya, gitu ya. Ya, barangkali ini materi kita hari ini semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.